Bersama dengan hutan Amazon, Kalimantan merupakan jantung dunia. Itu karena dua wilayah itu memiliki hutan yang menyimpan cadangan oksigen cukup banyak. Untuk itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kutai Timur Faisal Rahman mengharapkan masyarakat agar tetap menjaga kelestarian hutan. Apalagi saat ini hutan di Indonesia dilindungi undang-undang mengenai kawasan budidaya kehutanan. Hanya saja, usaha menjaga hutan ini harus terkendala dengan adanya izin yang dikeluarkan pemerintah pusat untuk perusahaan pertambangan. Hal ini tentu tak dapat dihalangi pemerintah dan DPRD Kutai Timur. Ini penambahan untuk lokasi tambangnya kah? Apa untuk lokasi perkebunannya? Untuk lokasi pertambangan dan perkebunan yang bisa merugikan dari sisi ekonomi. Kalau deforestasi itu hutan yang Hutan yang di ini kan, yang dibuka untuk alokasi yang bukan hutan. Kan di kehutanan kita itu kan dilindungi ya. Kehutanan kita itu kan kita punya undang-undang terkait dengan ada kawasan budidaya KBK kan itu kan nggak boleh diapa-apain. Kalau daerah sih pengennya itu dijaga, karena itu kita ini kan Kalimantan jantungnya dunia. Nah tapi apa boleh buat, kadang-kadang tambang itu dia ada istilahnya izin pinjam pakai kawasan hutan. Nah izin pinjam pakai kawasan hutan itu kan dia membuka kawasan hutan itu. Nah kita sudah jagai di sini. Tapi mereka nanti yang investor itu atau misalkan pemodal itu dia sampaikan kalau saya sudah pegang izin pinjam pakai kawasan hutan. Walaupun di situ disebutkan. Nah kewenangan itu sekarang kan udah ditarik ke pusat kembali. Nah kita di daerah nggak bisa. Ya, makanya kita berharap sebetulnya ini sinergitas antara pusat dan daerah. Tapi kalau hutan-hutan itu seperti yang dikelola sama ada teman saya itu kan yang salah satu dari DPR dari Wahau Pak Siang dia kan menjaga betul hutannya itu, hutan Wahya itu, hutan lindung Wahya. Kan berapa kali itu ada tambang yang mau buka di sana nggak pernah jadi kan, nggak pernah muncul karena memang kawasan hutannya dijaga sama masyarakat adat. Nah makanya ini masyarakat adat ini penting sebagai penjaga hutan. Ya kan kalau itu dibuka dan itu juga kalau menurut saya sampaian dari teman saya yang di sana itu yang anggota DPR dari PDI, mereka itu dengan menjaga hutan itu juga mendapat uang, bukan tidak mendapat uang menjaga hutan itu. Kalau kemarin saya sampaikan itu pernah dibagi per kakak itu sampai 40 juta. Coba nanti ditanya sama Pak Siang dia itu, karena dia yang tahu dan mendampingi. Saya nggak tahu persis, cuma saya dengar ceritanya seperti itu. Kenapa dia dapat uang per kakak itu dengan menjaga hutan? Karena dari hutan itu kan dihasilkan oksigen. Oksigen itu kan bukan hanya Indonesia, walaupun itu kan mengalir sampai ke seluruh dunia. Nah, itu namanya kan kita jualan karbon kan itu kan. Nah, itu dengan menjual karbon itu kalau kita bisa menjaga hutan sekian ribu hektar, itu ada kalkulasi hitungan uangnya. Dan nanti uang itu dibayarkan sama negara-negara yang memang sekarang ini tidak punya hutan. Nah makanya sekarang mereka berinvestasi lah atau memberikan penghargaan kepada masyarakat yang menjaga hutannya. Kalau hutannya lestari maka masyarakat adat di situ semuanya mendapat uang gitu. Nah sebetulnya harapan saya sih sebetulnya jualan karbon itu yang harus kita maksimalkan di Kalimantan, karena memang Kalimantan ini yang harus kita jaga, terutama di Kutai Timur. Dengan kompensasi, kalau pusat biasa menempatkan mereka harus berinvestasi menanam daerah aliran sungai, supaya daerah sungai itu wajib mereka sebagai bentuk laporan dari izin itu ke pusat bahwa memang dia diberikan izin, ada kewajiban dia harus menanam kembali daerah aliran sungai, biasanya kewajibannya itu. Nah kadang-kadang kan kalau reboisasi kita nggak tahu itu. Kadang-kadang hanya sebatas laporan foto-foto ternyata mau dijaga, ujung-ujungnya laporannya dianggap selesai tapi yang ditanamnya itu nggak tumbuh-tumbuh. Makanya kita lebih baik menjaga yang ada itu, karena kalau sudah dibuka, ditanam kembali itu jarang juga itu jadi gitu. Ia juga menjelaskan pemerintah pusat biasanya akan meminta kompensasi kepada perusahaan yang akan menambang hutan. Kompensasinya ialah menanam pohon di sepanjang aliran sungai. Namun, menurut Faisal Rahman, hal itu tidak efektif, sebab kebanyakan perusahaan hanya menganggap itu sebagai formalitas dan tidak menjaga apa yang mereka tanam.
Dari Kabupaten Kutai Timur, tim Indeks Media mengabarkan.